Halo semuanya, bertemu lagi dengan Kak Mae. Senang sekali hari ini Kak Mae bisa bercerita untuk adik-adik yang ada di rumah. Cerita kali ini bertemakan lagi tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sudah pada tahu kan? Kali ini Kak Mae beri judul Cici si penjelajah hutan. Mau tahu ceritanya? Selamat mendengarkan. Cici adalah seekor kelinci yang lincah dan baik hati. Cici ini sangat senang menjelajah. Penjelajahan kali ini, Cici akan pergi ke hutan ceria. Mau tahu keseruannya? Yuk kita ikuti Cici sama-sama. Pagi buta, Cici sudah dibangunkan dengan suara kokok ayam. Oh, oh, oh! Ayam berkokok, membangunkan seluruh penghuni hutan. Cici pun terbangun. Hari ini aku akan pergi ke hutan ceria. Sangat tidak sabar, ucap Cici baru bangun tidur. Kemudian Cici bersiap-siap. Dia membawa perbekalan yang akan dia butuhkan, seperti air putih, makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Setelah selesai bersiap-siap, Cici pun pergi berangkat. Tak lupa sebelum pergi, Cici berdoa. Ya Tuhan, hari ini aku akan pergi ke hutan ceria. Tolong lindungi aku dan lancarkan perjalananku. Amin. Cici pun berangkat dengan senang dan riang gembira. Di perjalanan, Cici pun tak lupa bernyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sedang asik bernyanyi, ternyata Cici sudah sampai di depan gerbang hutan ceria. Cici pun berhenti di sana dan dia membuka perbekalannya karena tadi Cici belum sarapan. Ketika akan makan, datang seekor beruang bernama Bimo menghampiri Cici dengan membawa sebotol madu dan juga kue-kue manis. Hei, kamu siapa? Kamu sedang apa makan di sini sendirian? Tanya Bimo. Halo, namaku Cici. Aku sedang pergi menjelajah ke hutan ceria. Tapi kali ini aku sedang makan. Kamu siapa? Cici pun berbalik bertanya. Oh, aku Bimo. Aku senang sekali makan. Ayo kita makan bersama, kata Bimo. Akhirnya Cici dan Bimo makan bersama. Cici pun menawarkan bekal yang dia bawa. Kamu mau makananku? Kalau mau, silakan ambil, kata Cici. Bimo sangat bersemangat dan dia melihat bekal yang dibawa oleh Cici. Tapi Bimo menggeleng-gelengkan kepalanya. Wah, aku tidak mau. Ini sayuran dan buah-buahan. Aku tidak suka, kata Bimo. Kenapa tidak suka? Sayuran dan buah-buahan ini sangatlah baik untuk tubuh kita. Ini makanan sehat dan bergizi agar tubuh kita selalu kuat. Tapi Bimo tetap tidak mau. Tidak pasti rasanya pahit. Bimo pun memakan kue-kue yang dia bawa. Setelah selesai, mereka pun bergegas pergi ke dalam hutan ceria. Tapi sebelum berangkat, Cici minum air putih terlebih dahulu. Tapi Bimo langsung berjalan.
Bimo dan Cici pergi berkeliling di hutan ceria. Hutan ceria ini memang sangatlah indah. Banyak pepohonan tinggi, tumbuhan berwarna hijau, kupu-kupu pun senang berterbangan di sana. Tapi ketika sedang asik berjalan, tiba-tiba perut Bimo sakit. Ia meringis kesakitan. Aduh, perutku sakit. Cici, tunggu sebentar, kata Bimo. Cici sangat khawatir melihat kondisi Bimo. Bimo pun meminta Cici untuk mengantarnya ke Dokter Nino si burung hantu. Ternyata rumah Dokter Nino tidak jauh dari tempat mereka berdiam saat itu. Cici pun membawa Bimo ke sana. Sesampainya di sana, Bimo diperiksa oleh Dokter Nino. Ternyata pencernaan Bimo terganggu karena Bimo tidak pernah makan sayur dan buah, juga jarang minum air putih. Dokter pun menyarankan untuk Bimo makan makanan yang sehat dan bergizi. Bimo pun tidak mau. Dengan terpaksa, dia harus menuruti perkataan dokter. Cici pun teringat bekalnya masih ada dan dia memberikannya kepada Bimo. Dengan ragu-ragu, Bimo memakan bekal Cici tersebut. Oh, aku harus makan, aku harus makan, aku harus makan. Ternyata makanannya sangatlah lezat. Buah-buahan itu sangat manis, sayuran juga sangat lezat. Bimo pun semangat makan sampai habis. Seketika perut Bimo membaik. Bimo pun diperbolehkan pulang oleh Dokter Nino. Bimo berterima kasih kepada Dokter Nino. Dokter Nino juga berpesan agar Bimo melakukan olahraga karena tubuhnya sudah terlalu berat. Nah, Bimo akhirnya pulang. Tapi sebelum pulang, Bimo berterima kasih kepada Cici. Cici, terima kasih ya, kamu sudah membantuku. Sama-sama Bimo, kamu harus rajin olahraga ya. Sepertiku, menjelajah ini adalah salah satu hobi olahragaku. Selain berolahraga, aku juga banyak belajar dengan menjelajah, kata Cici. Iya, aku akan berubah. Mulai sekarang aku akan makan makanan yang sehat dan bergizi, minum air putih yang banyak, dan juga berolahraga. Betul Bimo. Ternyata hari sudah mulai gelap. Waktunya Cici untuk pulang ke rumah. Sebelum pulang, Cici berpamitan kepada Bimo. Bimo, sepertinya aku harus pulang. Terima kasih ya, kamu sudah mau mengantarku berkeliling di hutan ceria, kata Cici. Sama-sama Cici, nanti kita pergi menjelajah bersama ya. Siap Bimo, aku pulang dulu ya. Sampai jumpa. Cici pun pulang ke rumahnya. Sebelum matahari tenggelam, dia sudah sampai di rumah. Setelah sampai, Cici membereskan semua perbekalannya dan juga dia membersihkan tubuhnya. Setelah selesai, Cici langsung beristirahat dan tidur cepat. Nah, adik-adik, itulah cerita Kamae kali ini. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah kita harus melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat seperti Cici. Cici senang sekali bangun pagi dan beribadah setiap hari dengan cara berdoa saat akan melakukan sesuatu. Kemudian Cici senang berolahraga dan juga gemar belajar. Dan Cici sangat suka sekali makan makanan sehat dan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Cici juga suka menolong orang lain. Itu adalah salah satu contoh kebiasaan bermasyarakat. Dan tak lupa, Cici juga tidur cepat. Adik-adik di rumah juga harus melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di rumah. Jangan lupa ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Kamae. Mudah-mudahan ceritanya bermanfaat dan kita bertemu lagi di lain waktu. Dadah, sampai jumpa.